Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Insyaallah pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2025 kita akan memulai pelajaran sharaf. Jadi rata-rata kalian belum pernah belajar sharaf. Atau mungkin kelas 3 MA pernah belajar dulu menggunakan kitab silsilah Arabiyah. Jadi insya Allah pada hari ini kita akan memulai pelajaran ilmu sharaf. Kita akan memakai kitab yang alhamdulillah Al-Faqir tulis sendiri dengan nama Panduan Praktis Ilmu Sharaf untuk Pemula. Jadi ini adalah buku yang akan kita pakai dalam pelajaran sharaf ini. Sebelum kita memulai ke inti atau isi kitab, terlebih dahulu kita membaca muqaddimahnya. Buka halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. وأفاض عليه من فيوضات العلم والفهم وخصه بلسان عربي مبين جعله وسيلة لفهم كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه أولي الرشد والسداد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengajarkan manusia ilmu yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan kita ilmu. Kita lahir dalam kondisi jahil. Allah lah yang memberikan kita pengetahuan, ilmu. Kemudian melimpahkan karunia pemahaman dan pengetahuan. Allah melimpahkan karunia pemahaman dan pengetahuan, serta memuliakan umat ini dengan bahasa Arab. Jadi Allah memuliakan kita dengan bahasa Arab, maka harus berjuang untuk belajar dan faham bahasa Arab, yaitu bahasa Al-Quran yang agung. Di antara cabang ilmu yang sangat penting adalah ilmu sharaf, yang menjadi kunci untuk memahami bentuk makna kata dalam bahasa Arab. Jadi dalam ilmu sharaf ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk kata dan makna kata dalam bahasa Arab. Nah, nanti insya Allah setelah kita masuk dalam isi, kalian insya Allah akan paham. Serta menjadi pintu menuju penguasaan ilmu-ilmu keislaman. Jadi ini sebagai pintu, sebagai kunci untuk menguasai ilmu-ilmu Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling fasih dalam bertutur, beserta keluarganya, para sahabatnya yang telah menegakkan kemuliaan ilmu dan bahasa. Latar belakang penyusunan buku ini. Apa latar belakang? Kenapa buku ini disusun? Buku ini saya beri judul Panduan Praktis Ilmu Sharaf untuk Pemula. Ia merupakan buah dari niat lama yang terpendam. Karena ini saya ingin menulisnya sudah lama, bertahun-tahun. Sudah saya kumpulkan materinya, referensinya, kitabnya. Tapi kendala waktu, kemudian belum menemukan metode. Saya tinggalkan, saya coba lagi kembali, mulai, gagal lagi, terus seperti itu. Sehingga dengan izin Allah, alhamdulillah akhirnya selesai buku ini. Nah, ia merupakan buah dari niat lama yang terpendam. Lama sekali saya ingin menyusun sehingga
mempermudah kalian para santri dan santriwati untuk belajar dan memahami ilmu saraf. Yaitu menghadirkan panduan sederhana namun sistematis, mudah difahami bagi para santri di Pondok Pesantren Al-Mahmud Al-Islami Lombok, agar mereka dapat mempelajari ilmu saraf dengan mudah, bertahap, dan aplikatif. Dalam proses penyusunan kitab ini, saya menelaah berbagai kitab. Saya menelaah beberapa referensi ilmu saraf, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Saya coba mentelaah metode mana yang lebih enak, metode mana yang lebih tepat. Kadang yang ini memiliki kelebihan, kitab ini memiliki kekurangan, kitab ini metodenya lebih bagus dari yang ini. Akhirnya saya kumpulkan semuanya dan tersusunlah buku seperti ini. Tentu apa yang kita hadirkan ini bukan yang sempurna, tentu akan banyak kekurangan-kekurangan. Yang namanya manusia, walaupun berusaha sempurna, tapi akan tetap ada kekurangan. Bagaimanapun cara kita tambah, akan sempurna kan tetap akan kurang. Karena manusia itu ya sifatnya kurang. Untuk menemukan metode penyajian yang paling sesuai bagi pemula, saya berpikir untuk santri dan santriwati cocoknya metode mana? Akhirnya saya kumpulkan, saya lihat, dan alhamdulillah terbentuklah seperti ini. Setelah melalui berbagai percobaan, kemudian melalui perenungan, akhirnya Allah memberikan kemudahan. Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan ilham kepada kita, sehingga saya menyelesaikan buku kecil ini. Kemudian, kepada siapa buku ini dipersembahkan dan apa harapan penulis? Karya sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan doa kepada kedua orang tercinta. Jadi, karya sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan cinta dan doa saya kepada kedua orang tua saya. Terkhusus kepada Al-Maghfurlah Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Makki dan Ibunda Hajah Marhamah Hafizahullah Ta'ala, yang dengan kasih sayangnya, doanya, teladannya, saya dapat menapaki jalan ilmu hingga hari ini. Kalau bukan karena Allah kemudian kesungguhan mereka, pertolongan mereka, saya tidak bisa menuntut ilmu atau menjadi seperti sekarang ini. Makanya kalian harus pandai-pandai bersyukur kepada orang tua. Jangan meremehkan mereka, jangan menghinakan mereka, jangan membuat mereka letih, lelah. Jadi hargai kesusahan, hargai kelelahan mereka yang nganter tiap pekan, tiap hari, 3 kali sehari, kalian harus hargai. Jadi jangan malas-malas di sini. Nah, karena mereka berjuang tidak mengenal panas, dingin, hujan untuk mengantar nasi, untuk membiayai kalian, untuk kerja, demi kalian bisa menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan mendalam juga saya tujukan kepada keluarga besar saya, terkhusus kepada istri Ummu Hakam Yanwar Rizki Wafi Amalia Hafidhahullah yang selalu memberikan dukungan. Karena kita sebagai suami tidak akan mungkin bisa menulis kalau tidak didukung sama istri. Istri yang masak, istri yang mempersiapkan. Kita tinggal diem, tinggal makan. Tinggal yang menyiapkan ini, yang menyiapkan itu. Tanpa dukungan dari istri, dari keluarga, kita tidak bisa berbuat lebih banyak. Mungkin kita kalau seharusnya misalkan menyiapkan sendiri makanan, menyiapkan ini, menyiapkan itu, tentu kita akan kewalahan. Jadi ucapan terima kasih ini dan penghargaan ini saya ucapkan, saya tujukan kepada keluarga besar saya, terkhusus istri, yang selalu memberikan dukungan, kemudian memberikan kesabaran dan semangat dalam setiap langkah perjuangan ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan karya ini sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir, menjadi penerang di alam kubur bagi kedua orang tua saya khususnya, dan menjadi keberkahan bagi keluarga dan keturunan saya di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak lepas dari kekurangan.
bukan yang sempurna. Akan terdapat banyak kekurangan. Seperti yang saya jelaskan tadi, manusia itu sifatnya lemah dan kurang. Dan akan terdapat kesalahan. Makanya dari sekarang saya sudah mewanti-wanti. Kalau kalian, siapapun nanti pendengar yang mendapatkan kesalahan, jangan langsung mencaci, mencela, oh ini salah, tidak bisa nulis. Yang namanya manusia ini memiliki keterbatasan ilmunya, pemahamannya, sehingga sehebat-hebat orang akan ada kesalahan dan kelinciran. Karena itu dengan segala kerendahan hati, saya memohon nasihat, masukan, dan koreksi dari para guru, para ustadz, serta para pembaca yang budiman demi kesempurnaan isi dan kemanfaatan buku ini bagi para penuntut ilmu. Doa penutup, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan karya sederhana ini bermanfaat bagi para penuntut ilmu di mana saja dan menjadi wasilah untuk memahami bahasa Al-Qur'an dan menjadi sebab turunnya keberkahan ilmu bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Penyusun saya sendiri, Mudir Pesantren Al-Mahmud Al-Islami Lombok, I4 Selasa 20 Jumadal Ula 1447 Hijriah. Dengan demikian, muqaddimah buku ini alhamdulillah sudah selesai kita baca. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Tentang definisi ilmu sharaf. Perhatikan. Apa itu ilmu sharaf? Bagi kalian yang belum pernah belajar, bagi kalian yang mungkin baru mendengar, apa itu sharaf? Apa pentingnya ilmu sharaf? Apa bedanya dengan ilmu nahwu? Nanti insya Allah akan kita jelaskan di sini. Ilmu sharaf itu adalah, jadi ilmu sharaf memiliki dua definisi. Ada definisi secara bahasa, ada definisi secara istilah ulama, bahasa atau ulama, nahwu sharaf. Definisi ilmu sharaf secara bahasa adalah kata sharaf berarti perubahan atau pergantian. Dalam istilah bahasa Arabnya namanya at-taghyir wa taqlib. Jadi sharaf itu secara bahasa artinya apa? Perubahan atau pergantian. Makna ini menunjukkan adanya proses perpindahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Saya kasih contoh. Misalkan, kataba yaktubu kitabatan. Katibun maktubun. Uktub la taktub. Maktabun miktabun. Inilah sharaf. Perubahan dari fi'il madhi menjadi fi'il mudhari, menjadi masdar, menjadi isim fa'il, menjadi isim maf'ul, menjadi fi'il amr, menjadi fi'il nahi, menjadi isim zaman, isim makan, kemudian isim alat. Inilah yang dimaksud dengan sharaf, dan insya Allah ini wajib dihafal nanti. Tasrif perubahan ini nanti insya Allah kalian hafal. Sehingga kalau kalian menghafal pola-pola yang ada dalam buku ilmu sharaf, kalian kalau buka kitab, insya Allah, oh ini bacaannya seperti ini. Oh ini kata ini dibaca seperti ini. Kenapa? Karena di dalam kepala kalian sudah tersimpan pola-pola tersebut. Pola kata. Paham? Nah, insya Allah nanti kita akan mempelajari sekitar 21 pola yang sudah masyhur. Secara istilah, sharaf secara istilah yaitu tahwilul aslil wahid ila amthilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Jadi sharaf secara istilah artinya tahwilul aslil wahid, mengubah satu kata dasar ila amthilatin mukhtalifatin, menjadi berbagai bentuk yang berbeda. Jadi satu kata dasar kita rubah menjadi banyak. Misalkan kataba, aslinya kataba, ini kita rubah menjadi bentuk yang berbeda-beda. Bagaimana? Kataba menjadi yaktubu, kitabatan,
Kemudian katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, maktabun, miktabun. Sekarang misalkan kita pakai kata kharaja. Kharaja yakhruju khurujan. Kharijun makhrujun. Ukhruj la takhruj. Makhrajun makhrajun mikhrajun. Nah, ini nanti pola itu cetakan ini, wazan ini nanti insya Allah kalian hafal. Dengan demikian kalian insya Allah nanti bisa mentasrif. Saya ulangi, tahwilul asril wahid ila amthilatin mukhtalifatin, mengubah satu kata dasar seperti kataba tadi menjadi berbagai bentuk yang berbeda, guna memperoleh makna-makna tertentu. Jadi kalau berubah dari satu kata menjadi kata yang lain, nanti maknanya berbeda. Kataba, misalkan kata dasarnya kataba. Apa artinya? Dia telah menulis. Yaktubu, dia sedang menulis. Kitabatan, tulisan. Katibun, orang yang menulis. Maktubun, yang ditulis. Dan seterusnya. Jadi, perubahan dari satu kata dasar menjadi yang lain, ini maknanya berbeda. Jadi, guna memperoleh makna-makna tertentu yang tidak dapat dicapai tanpa perubahan bentuk tersebut. Jadi, kalau tidak dirubah, ya tidak ada makna tersebut. Paham ini? Nah, dengan kata lain, ilmu sorof membahas, ini, perhatikan di sini, lihat kitabnya. Dengan kata lain, ilmu sorof membahas tentang perubahan bentuk kata untuk menunjukkan perbedaan makna. Jadi ilmu sorof membahas tentang perubahan bentuk kata untuk apa? Untuk menunjukkan perbedaan makna. Kemudian apa lagi? Perbedaan waktu, perbedaan pelaku, dan atau keadaan. Jadi menunjukkan perbedaan maknanya berbeda, waktunya juga berbeda, pelakunya juga berbeda, atau keadaannya. Contohnya, dari satu kata dasar, kita belajar dari satu kata dasar, dhoroba misalkan. Dia telah memukul. Ini kata dasarnya apa? Dhoroba. Dapat dibentuk menjadi beberapa kata turunan lain. Jadi dhoroba ini bisa kita rubah menjadi beberapa bentuk atau kata turunan lain. Contohnya, kita tasrif, dhoroba yadribu dorban, dharibun madrubun, idrib la tadrib. Tapi maknanya masih sama seperti kata dasar. Misalkan, dhoroba, dia telah memukul. Tetap ada kata pukul. Yadribu, dia sedang memukul. Dorban, pukulan. Dharibun, yang memukul. Madrubun, yang dipukul. Idrib, pukullah. La tadrib, jangan kamu memukul. Ini masih definisi, nanti akan kita belajar isinya. InsyaAllah dengan demikian kalian sedikit demi sedikit dengan berusaha, dengan sungguh-sungguh, murojaah dan belajar, InsyaAllah kalian akan paham. Setiap bentuk tersebut memiliki makna. Jadi setiap bentuk itu memiliki makna yang beda dan fungsi gramatikal yang berbeda. Jadi maknanya dan fungsinya berbeda. Dhoroba sama yadribu beda. Dorban juga beda. Dharibun, madrubun, idrib, la tadrib, maknanya dan fungsinya berbeda. Meskipun berasal dari satu kata atau satu akar kata yang sama. Meskipun satu kata dasarnya, tapi setelah dirubah maknanya, waktunya, keadaannya berbeda. Ini adalah pembukaan atau definisi ilmu sorof. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang nanti malam, kita masih belajar sorof nanti malam ya. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, kalian harus pahami dulu. Nah, jadi sebelum kita rekaman, saya akan tanya dulu kepada kalian, harus kuasai, belajar yang benar,
Murojaah, mudzakarah, tanya kepada yang bisa, yang belum bisa tanya yang sudah kepada yang sudah bisa. Yang sudah bisa jangan pelit. Ajarkan temannya yang tidak bisa. Berbagi ilmu. Siapa tahu itu yang menjadi amal jariah kalian, kebaikan yang kalian tanam untuk orang lain. Jadi jangan merasa oh paling pintar kemudian ndak ngasih tahu orang lain atau ndak ngajar temannya. Berbagi ilmu, belajar, berbagi pemahaman. Nah, insyaallah karena waktunya sudah habis, insyaallah nanti kita bahas istilah dasar dalam ilmu sharaf. Insyaallah taala. Ini sangat penting. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.